Ini pertama-tama jelaskan tahap-tahap perkembangan janin dan pembuahan hingga lahir. Oke, baik. Jelaskan tahap-tahap perkembangan janin dan pembuahan hingga lahir. Bisa dilihat perkembangan janin dari pembuahan hingga lahir terbagi menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama tahap germinal. Tahap germinal itu mulai dari 0 sampai 2 minggu yang dimulai dengan pembuahan dan implementasi. Yang kedua tahap embrionik, yaitu berlangsung sampai 8 minggu, adalah saat organ-organ penting janin sudah mulai terbentuk. Yang ketiga, tahap janin 9 minggu hingga lahir atau sudah berbentuk bayi, ya, adalah saat organ-organ terus berkembang dan janin atau bayi tumbuh hingga sudah siap untuk dilahirkan. Pertanyaan kedua, bagaimana seorang bidan memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi 0 sampai 12 bulan? Oke, baik. Bagaimana seorang bidan memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi 0 sampai 12 bulan, yaitu kami sebagai bidan memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi 0 sampai 12 bulan dengan cara melakukan pengukuran antropometri. Antropometri itu apa? Yaitu bisa berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, terus serta memantau perkembangan motorik dari bahasanya, sosial, dan kognitif bayi. Pemantauan ini sangat penting untuk mendeteksi dini penyimpangan atau kelainan dan memastikan tumbuh kembang bayi yang optimal. Ini bisa dilihat pada layar ya, ada dari 0 sampai 1 bulan, 0 sampai 1 bulan itu bisa melakukan gerakan apa aja gitu ya. Nanti mungkin materinya juga saya akan bagi ke adik-adik semua ya, biar sambil dibaca, dipelajari ya. Pertanyaan ketiga, seorang bidan memantau berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala bayi untuk menilai pertumbuhan normal. Oke, baik. Bagaimana seorang bidan memantau berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala bayi untuk menilai pertumbuhan normal? Seseorang bidan memantau pertumbuhan normal bayi dengan seperti yang di awal. Kita mengukur berat badannya, terus panjang badan atau tinggi badan, dan lingkar kepala bayi. Pengukuran ini kemudian dibandingkan dengan kurva, ini namanya kurva pertumbuhan sesuai usia ya, dan ini dibedakan juga untuk bayi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi kita tidak sama antara pertumbuhan kami yang berjenis kelamin perempuan sama laki-laki itu berbeda gitu. Ini bisa dilihat ya. Nah, ya maksudnya gini, nanti berbeda gitu ya. Kalau laki-laki, mohon maaf, itu adalah kalau misalnya udah akhir balik, itu namanya ada cairan sperma gitu ya. Jadi kalau cairan sperma itu malah berjuta-juta banyaknya ya. Dan nanti keberhasilan pembuahan dan kehamilan, terus gangguan pada oogenis dapat menyebabkan masalah kesuburan pada wanita. Proses oogenis dimulai sejak seorang wanita masih di dalam kandungan. Jadi udah mulai terbentuk tuh si sel telur dari dalam kandungan. Nah, bahkan sebelum ia dilahirkan. Pentingnya oogenis bagi kesehatan reproduksi untuk keberhasilan pembuahan, kesehatan janin, dan kesuburan wanita. Gitu ya. Nih, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Ya. Pertanyaan kelima, bagaimana nutrisi ibu hamil dan menyusui mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi? Oke, baik. Ini adalah pertanyaan yang terakhir ya. Bagaimana nutrisi ibu hamil dan menyusui mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi? Nutrisi ibu hamil dan menyusui memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi, baik selama masa kehamilan maupun setelah lahir. Nutrisi yang cukup dan seimbang bagi ibu akan mendukung perkembangan optimal janin dalam kandungan, serta memastikan ketersediaan nutrisi yang dibutuhkan bayi melalui ASI, gitu ya. Terus sebaliknya,
kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan berbagai masalah pada bayi, termasuk berat badan lahir rendah, pertumbuhan terhambat, hingga gangguan perkembangan otak. Gitu ya. Ada pertanyaan? Jadi kalau butuh ayahnya ini harus juga makan makanan gizi yang Iya, betul. Jadi kalau untuk ibu hamil itu harus memakan makanan bergizi atau gizinya seimbang. Bisa dilihat pada layar kita ya, ada protein. Proteinnya bisa dari apa sih? Dari daging ayam, telur, bisa dari tempe atau tahu. Terus nanti ada folatnya. Asam folat itu sangat penting bagi pertumbuhan janin, termasuk pada pembentukan tulang-tulang kita seperti ada di sekarang ini. Asam folat itu masih diperlukan juga karena kan masih semakin bertambah. Bisa diambil dari susu, terus kalau susu di kalsium, folat itu bisa dari sayuran gitu ya. Kalau untuk kalsium itu nanti dari susu, terus bisa dari yang kacang kedelai juga masih bisa sih, selain dia proteinnya, terus nanti dia di kalsiumnya juga. Zat besi dari mana sih? Dari sayuran juga bisa. Sayur bayam, sayur semua, sebenarnya pada dasarnya semua jenis sayuran itu sangat penting dan bagus sih. Jadi jangan lupa makan sayur, makan yang bergizi. Yang penting ada nasi. Karbonya malah sebenarnya karbo kita itu kita harus kurangi, seperti nasi bisa diganti dengan kentang, umbi-umbian. Tapi kalau untuk protein sih bebas, mau sebanyak apapun diimbangi dengan sayuran. Minum susu juga kalau misalnya sehari 1 kali juga bisa gitu. Ya, ada lagi? kayaknya pertanyaannya udah itu aja sih. Oke, terima kasih.